Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini tanggal 7 Desember ya, 2020, kelas hidrologi untuk kelas C, saya buka. Dan bahasan hari ini adalah terkait dengan analisis frekuensi hujan. Kemudian ada beberapa hal yang saya sampaikan pada hari ini, yaitu terkait dengan periode ulang, hujan rencana, kemudian uji kecocokan distribusi yang akan kita pelajari pada saat ini. Kita coba share. Sebelumnya tolong dibuka dulu videonya ya, saya mau absen via Zoom juga gitu ya. Tolong dibuka videonya. Biasanya ada 2 layar yang akan saya screenshot. Oke, layar pertama saya hitung sampai dengan 3. 1, 2, dan masih belum ada yang keluar. Oke, 1, 2, 3. Oke, layar kedua. 1, 2, 3. Ya, bahasan kali ini adalah terkait dengan frekuensi hujan. Analisis frekuensi hujan. Tolong Anda absen juga di e-learning, dan bahan ini juga sudah saya share di e-learning. Anda silakan download. Kemudian ada paparan, ada bahan paparannya, kemudian ada template bagaimana menghitung hujan rencana ya. Jadi kalau nanti dibutuhkan di tugas akhir atau PBA atau di dunia industri, silakan Anda gunakan template tadi. Nah, template tadi saya akan jelaskan satu persatu. Oke, kita mulai dari ada istilah bahwa yang namanya analisis frekuensi itu tidak akan jauh dari proses peramalan frekuensi hujan dan tinggi hujan rencana. Kalau kita lihat dari statement di atas, ya, di layar, meramal frekuensi hujan. Jadi kita akan coba untuk mengetahui atau memprediksi frekuensi hujan yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Jadi yang akan kita coba ramalkan adalah frekuensi hujannya. Nah, selain dari frekuensi hujan, kita juga akan mencoba memprediksi gitu ya, atau meramalkan berapa tinggi hujan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, sehingga kita menggunakan mempelajari analisis frekuensi hujan. Nah, kalau saya ulangi lagi ya, ini pernah saya sampaikan kemarin, cuman agak cepat-cepat gitu ya. Nah, ini saya akan sampaikan secara detail. Nah, dan kalau kita bicara hidrologi, itu ada 2 ilmu yang mempelajarinya gitu ya. Yang pertama adalah hydraulic engineering atau teknik hidrologi, dan yang kedua adalah ilmu hidrologi atau disebut dengan scientific hydrology. Nah, khususnya kalau kita lihat dari sudut pandang keteknikan, itu ada 2 jenis
ilmu hidrologi. Nah, untuk teknik hidrologi yang mana kita itu mempelajarinya adalah teknik hidrologi, yaitu untuk memfokuskan kepada memperkirakan, estimating, dan kemudian meramalkan. Kita akan meramalkan tadi frekuensi hujan, dan kemudian tinggi hujan rencana. Ini akan kita ramalkan. Bisa hujan yang diramalkan, bisa juga aliran atau debit. Aliran di sungai atau debit. Nah, itu kita bisa langsung ramalkan aliran atau debitnya seperti apa gitu. Tidak dari hujan dulu, tapi langsung dari debit. Kalau data debitnya ada gitu. Kalau data debitnya tidak ada, baru kita ramalkan hujannya. Kemudian dianalisis menggunakan metode tertentu. Kemudian kita mendapatkan berapa aliran yang kita rencanakan. Nah, kalau ilmu hidrologi itu memfokuskan pada aturan fisik dasar dan elemen-elemen hidrologi saja. Misalkan bagaimana perilaku angin, kemudian kelembaban udara, itu prosesnya seperti apa. Nah, itu fisik-fisik dasarnya yang terjadi di sana. Nah, kita kan mendapatkan nilai-nilai saja. Nilai-nilai yang hasil dari ilmu hidrologi itu kita gunakan untuk memperkirakan atau memprediksi. Ya. Nah, hidrologi itu sangat berhubungan erat dengan fenomena alam yang kompleks, mencakup dengan cuaca dan iklim, di mana kondisi saat ini hidrologi terpengaruhi oleh faktor ekstrim. Karena pemanasan global yang cukup tinggi, kemudian timbullah namanya cuaca ekstrim. Nah, ekstrim di sini berarti sesuatu hal yang akan menjadi ekstrim nilainya. Gitu. Nah, kalau kita bicara hujan, kita bicara ekstrim berarti hujannya yang paling besar. Ya. Hujan ekstrim berarti hujan yang paling besar. Nah, sehingga butuhlah suatu analisis frekuensi. Karena data hujan juga merupakan data hujan, itu adalah hujan alam ya. Jadi given dari alam. Nah, kita membutuhkan suatu analisis frekuensi untuk menganalisis tinggi hujan dan frekuensi hujan. Nah, sehingga analisis frekuensi hujan yang dimaksud itu adalah berkaitan dengan besaran peristiwa-peristiwa ekstrim. Ya, sekarang kita akan bicara yang ekstrim-ekstrim nih. Yang berkaitan dengan frekuensi kejadiannya melalui penerapan distribusi kemungkinan. Jadi kita harus tahu dulu peristiwa-peristiwa ekstrim dari historis data sebelumnya, kita harus tahu dulu itu. Baru kita bisa memprediksi frekuensi kejadiannya, frekuensi kejadiannya hujan, dan juga tinggi hujannya. Tinggi hujannya berapa? Nah, melalui penerapan distribusi kemungkinan. Ya. Distribusi kemungkinannya berapa? Terus mengikuti metode apa? Mengikuti distribusi apa? Nah, itu akan kita pelajari saat ini. Nah, data hidrologi yang dianalisis itu diasumsikan tidak bergantung pada sesuatu atau independen dan terdistribusi secara acak dan bersifat stokastik. Ini adalah ilmu dasar probabilitas. Nah, jadi si data hujan itu disebut dengan random variable, ya, dan dia adalah independen dan sifatnya stokastik. Nah, di mana hal ini memerlukan suatu analisis distribusi kemungkinan. Nah, ada beberapa metode yang sudah pernah saya sampaikan. Kebetulan Anda kan statistiknya dengan saya ya. Nah, apa namanya? Beberapa distribusi sudah pernah saya sampaikan. Yang pertama adalah normal, terus gamma, terus banyak sekali saya lupa ya. Nah, yang terkait dengan hujan, ya, itu yang akan kita pelajari. Ada beberapa metode distribusi yang banyak gitu ya. Nah, itu sebetulnya ada yang cocok untuk di laboratorium karena datanya sifatnya data sifat laboratorium gitu. Kemudian ada yang cocok untuk data alam, misalkan untuk data hujan, ya. Atau data distribusi
lintas harian rata-ratanya suatu jalan atau lalu lintas. Nah, itu cocoknya mana gitu. Nah, itu adalah analisis distribusi frekuensi. Nah, setelah kita mendapatkan atau sudah kita mendapatkan analisis distribusi kemungkinannya gitu. Nah, ini ada hubungannya dengan periode ulang nantinya. Ya. Ada hubungannya dengan periode ulang. Biasanya kalau hujan gitu ya, nilai hujan atau nilai debit gitu ya, nilai hujan atau nilai debit itu akan digunakan itu adalah tergantung dari periode ulang. Nah, periode ulang didefinisikan sebagai waktu hipotek di mana debit atau hujan dengan suatu besaran tertentu, nilainya X, ya, akan disamai atau dilampaui sekali dalam jangka waktu tersebut. Tersebut di sini tergantung dari periode ulang, ya, periode ulang dan waktu tersebut. Artinya kalau kita bicara periode ulang 2 tahun, di sini waktu tersebutnya selama waktu 2 tahun. Nah, artinya dalam jangka waktu 2 tahun, ada nilai besaran yang maksimum, ya, ada nilai besaran yang maksimum, dan itu disebut dengan data yang mempunyai periode ulang 2 tahun. Karena datanya itu paling tinggi. Nah, apakah munculnya, misalkan munculnya pada tahun pertama, atau pada tahun kedua, atau pada tahun ketiga, atau pada tahun keempat. Nah, nilai periode ulang 2 tahun ini dirujuk dari data yang historis sebelumnya. Ya. Tidak untuk 2 tahun itu, tapi data yang historis sebelumnya. Nah, historis di sini adalah data ekstrim yang terjadi selama minimum 10 tahun. Baru kita bisa menganalisis suatu analisis frekuensi hujan. Kemudian kita baru mengetahui yang namanya periode ulang. Nah, kemudian berdasarkan data debit atau hujan tadi, untuk beberapa tahun pengamatan, dapat diperkirakan data debit atau hujan yang diharapkan disamai atau dilampaui 1 kali dalam T tahun. Nah, debit atau hujan tersebut dikenal sebagai debit hujan dengan periode ulang T tahun, atau debit atau hujan T tahunan. Ada yang menyebutkan periode ulang T tahun, atau debit hujan T tahunan, atau debit 2 tahunan, atau debit 5 tahunan, atau debit atau hujan periode ulang 5 tahun. Nah, tetapi dengan catatan ini ada beberapa tahun pengamatan. Nah, beberapa tahun pengamatannya minimum 10 tahun. Nah, suatu kejadian atau peristiwa akan terjadi dalam 1 tahun mempunyai bentuk berikut ini. Ini kalau 1 tahun. Probabilitasnya adalah 1/T. 1/T di mana T ini adalah nilai periode ulang, dan inilah 1 tahun. Nah, probabilitasnya ini probabilitas yang terlampaui. Jadi kalau misalkan saya mempunyai nilai periode ulang 5 tahun, probabilitasnya berapa? Tinggal 1 dibagi 5 tahun. Artinya dia mempunyai probabilitasnya adalah, ini probabilitas terlampaui ya, probabilitasnya adalah 0,2. Jadi probabilitas terjadinya nilai 5 tahunan itu adalah 20%. Dan probabilitas tidak terjadinya sebaliknya gitu ya. Ini probabilitas tidak terjadinya adalah 1 dikurangi 0,2, di mana 1 itu adalah nilai probabilitas kan 1 ya, total. Nah, berarti probabilitas tidak terlampauinya adalah 0,8. Kalau kita bicara periode 5 tahun. Kalau kita bicara periode 5 tahun berarti probabilitas tidak terjadinya 80%. Kemungkinan tidak terjadinya 80%. Kemungkinan terjadinya data itu, data untuk periode 5 tahun adalah 20%.
Bayangkan kalau kita bicara periode dalam 100 tahun. Kita bicara periode dalam 100 tahun. Berarti probabilitasnya adalah 1%. Ini kalau periode dalam 100 tahun, berarti tidak probabilitas tidak terjadinya adalah 99%. Nah, sehingga kalau kita bicara debit yang terjadi pada suatu sungai, terus kita ambil periode ulangnya adalah 100 tahun, nilainya akan besar sekali dibanding kalau kita bicara periode 5 tahun. Nilai debitnya akan nilai yang paling besar di periode 100 tahun. Karena terjadinya pun hanya 1%. Tidak terjadinya, kemungkinan besar terjadinya hanya 1%. Kemungkinan besar tidak terjadinya itu 99%. Artinya sebetulnya kemungkinannya akan kecil terjadi. Tetapi terjadi nggak suatu saat? Walaupun 1% probabilitas tidak terjadi, ya, tapi suatu saat akan terjadi. Yang namanya sungai dimanapun juga di seluruh dunia itu pernah yang namanya banjir dan akan pernah terjadi banjir. Kapan dan waktunya itu tidak tahu. Nah, sehingga untuk mengantisipasinya kita bicara periode ulang. Nah, kemudian jika kita mempunyai data N tahun yang berurutan, artinya kita mempunyai data N tahun yang berurutan, ya, artinya untuk berapa tahun ke depan gitu, ya. Jangan kita mempunyai suatu bangunan gitu, kita akan melihat si bangunan itu untuk beberapa tahun ke depan, ya. Misal lifetime-nya suatu bangunan, ya, umur bangunannya gitu. Kalau kita coba dekati gitu, ya. Nah, probabilitas tidak terjadinya dengan debit berulang per tahun dan dalam N tahun yang berurutan, ini probabilitas tidak terjadi. Nah, ada 1 dikurangi 1/P dipangkatkan N. Ya, dipangkatkan N. Nah, kemudian ini ada hubungannya dengan resiko. Jadi kalau kita bangun suatu bangunan air, taruhlah tanggul, ya, kalau kita bicara tanggul. Kita bicara tanggul, kemudian tanggul itu untuk berapa lama layaknya atau namanya umur si layanan si tanggul itu berapa lama. Nah, kemudian ada hubungannya dengan periode ulang dan ada hubungannya dengan resiko nantinya. Nah, jadi ada formula resiko yang terjadi, resiko yang diambil oleh kita sebagai desainer atau sebagai pemangku keputusan kebijakan gitu. Itu adalah 1 dikurangi probabilitas tidak terlampauinya, gitu ya. Yang ini probabilitas tidak terlampauinya, ya. Sehingga 1 dikurangi ada faktor periode ulang dan ada faktor lamanya umur bangunan. Nah, dengan menggunakan persamaan di atas, ya, yang resiko ini akan kita akan dapat menghitung periode ulang dari debit rencana suatu bangunan, ya, untuk suatu bangunan dengan umur rencana sekian tahun, tingkat resiko yang dikehendaki adalah sekian persen. Ya, tingkat resikonya adalah sekian persen. Nah, ini menjadi acuan, ya, menjadi acuan oleh beberapa pihak, terutama pemerintah, ya. Kalau kita bicara pengendalian banjir itu sebetulnya pemerintah, ya, kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa, ya, bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya gitu. Termasuk turunan-turunannya itu adalah supaya kita tidak boleh susah oleh air. Jadi rakyat itu, masyarakat, rakyat itu tidak boleh susah oleh air dan tidak boleh susah karena air. Tidak boleh susah air dan tidak boleh susah karena air. Artinya kalau tidak boleh susah air, berarti air itu kebutuhan manusia, ya, itu harus dipenuhi oleh pemerintah. Dan air ada faktor daya rusak juga. Dan daya rusaknya itu harus bisa dikendalikan oleh pemerintah. Nah,
anggaran untuk pengendalian banjir, anggaran untuk pendayagunaan air itu sangat besar. Gitu. Dan proyeknya tidak akan pernah berhenti. Sepanjang tahun pasti tetap ada yang namanya proyek air itu. Proyek air itu keairan itu tidak akan pernah berhenti. Selalu akan ada. Karena kita adalah terdiri dari beberapa sungai, di mana sungai-sungai itu memerlukan kajian. Dan setiap 5 tahun itu harus diupdate. Kenapa harus diupdate? Karena analisis frekuensi hujan ini. Hujan ekstrim akan selalu ada. Dan akan selalu muncul. Nah, sehingga kita tahun demi tahun nilai debitun akan berubah. Ya. Misalkan historis 10 tahun belakang, terus kita maju dapat 1 tahun lagi, terus diupdate. Karena akan berubah nilai periode ulang. Apalagi 5 tahun ke belakang, itu sudah tidak berlaku lagi nilai debitun. Harus kita evaluasi kembali. Selanjutnya, contoh nih, saya mempunyai data umur layanan suatu bendung adalah 10 tahun. Untuk 10 tahun nih, saya coba si bendung itu akan bisa melayani suatu irigasi itu hanya untuk sampai dengan 10 tahun. Kemudian resiko yang akan ditanggung oleh pemerintah adalah 40%. Resikonya 40% nih. Sehingga kita bisa mencari berapa periode ulangnya. Tinggal Anda masukkan ke formula gitu ya. Kemudian formula ini dianalisis atau diasosiasikan atau disubstitusikan akan mendapatkan nilai periode ulang. Baru masukkan ke rumus. Ternyata 40% dengan layanan 10 tahun gitu ya. Itu periode ulangnya adalah 20 tahun. Jadi ini cara menentukan periode ulang suatu bendung ya, yang punya layanan 10 tahun dan 40% resikonya. Kalau Anda ingin resikonya lebih kecil, Anda masukkan aja berapa nilainya. Ya, kalau Anda masukkan resikonya lebih kecil, ini lebih kecil, berarti perdolannya juga lebih kecil. Ya. Dan seterusnya. Nah, baru kita bicara analisis frekuensi hujan. Nah, dalam proses analisis frekuensi hujan, itu adalah kemungkinan suatu besar hujan disamai ya, atau dilampaui. Itu sudah kita bahas tadi. Nah, sebaliknya pada ulang atau kala ulang adalah waktu hipotetik di mana hujan dengan suatu besaran tertentu akan disamai atau dilampaui. Dalam hal ini tidak terkandung bahwa kejadian tersebut akan berlangsung Bentar, laptop saya yang satu lagi restartin Zoom-nya. Bentar ya. Oke, sudah kembali lagi. Memang masalah sinyal gitu ya. Kita daring tapi sinyal kadang-kadang tidak mendukung. Oke. Ini ada statement penting yang harus Anda ketahui ya. Dalam hal ada hipotetik di mana pengulangan ini ya, pengulangan nilai yang ekstrim gitu ya. Ini tapi tidak mengandung pengertian bahwa kejadian tersebut akan berulang
secara teratur, artinya siklus. Tidak seperti itu. Misalkan banjir nih, pada saat ini nilainya misalkan 1.000 meter kubik pada tahun 2000. Gitu. Nah, ini adalah produk 10 tahun, nanti 10 tahun lagi 2010 akan terjadi banjir juga yang sama. Dengan kurang lebih dengan nilai yang sama dan waktu yang sama. Nah, tidak seperti itu. Ya. Tidak persis seperti itu. Nah, misalnya, hujan dengan periode 10 tahun tidak berarti akan terjadi setiap 10 tahun. Tidak berarti akan terjadi setiap 10 tahun. Mungkin nilai hujan yang tinggi dalam jangka waktu 10 tahun itu ada pada 5 tahun sebelumnya, atau 6 tahun sebelumnya, atau 10 tahun, atau 1 tahun dari sekarang akan terjadi pada 10 tahun, di mana setelah terjadi 9 tahun ke depannya adalah nilai kecil. Tidak berarti berulang ya, tidak berarti berulang. Nah, itu adalah yang harus Anda ketahui itu. Tidak berarti dia adalah merupakan siklus. Nah, sehingga analisis frekuensi memerlukan series data hujan yang diperoleh dari pos penangkap hujan, baik yang manual maupun otomatis. Jadi datanya adalah data hujan. Kalau kita bicara hujan, bukan bicara debit. Nah, hujannya adalah dari penangkap hujan. Nah, analisis frekuensi ini didasarkan pada sifat statistik dasar kejadian yang telah lalu. Jadi yang telah lalu data historis yang kita gunakan. Ya. Terus kita hitung probabilitasnya, baru kita hitung nilainya atau kita prediksi hujan di masa yang akan datang berdasarkan nilai probabilitas. Nah, dengan anggapan bahwa sifat statistik kejadian hujan yang akan datang sama dengan sifat statistik hujan dari historis, itu menggunakan distribusi. Ya, jadi ada pola distribusinya. Ya, distribusinya itu akan mengacu pada distribusi dari pola yang masa lalu. Ini adalah contoh nilai periode ulang dari KPU-an ya. Dari KPU-an, di mana bendung pada sungai yang sangat besar sekali menggunakan periode ulang 100 tahun. Artinya, probabilitas terjadinya hanya 1%. Ya. Jadi si debit yang jadikan acuan, itu probabilitasnya hanya 1% saja. Kemudian bendung sedang 50, bendung dengan sungai kecil 25, tanggul sungai itu Q25, kalau Q25 berarti kan 1/25, artinya 0,4 ya, itu per 25. Ya, atau 40%. Jadi probabilitas terjadinya 40%. Ini probabilitas terjadinya 1/10, 0,1, 10%. Ya. 0,1, ya, 1/10, 10/100 ya, 10%, dan seterusnya. Ini adalah beberapa contoh besaran periode ulang yang bisa dijadikan acuan. Nah, sekarang series data yang digunakan dalam analisis frekuensi itu adalah data harian maksimum dalam 1 tahun. Jadi historis datanya minimum 10 tahun, dan data yang digunakan adalah data maksimum dalam 1 tahun. Data harian maksimum dalam 1 tahun. Sekali lagi, data harian maksimum. Ya. Namanya R24. Namanya adalah R24. Jadi kalau Anda punya hujan harian dalam 1 tahun, gitu ya, dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, pada tahun 2020 misalkan, berapa nilai yang paling besar? Nah, itu adalah R24 max. Disebut dengan R24 max ya. Hujan harian maksimum yang digunakan. Nilai hujan harian maksimum berdasarkan BMKG dikatakan ekstrim kalau dia berada di atas 100 sampai dengan 150. Di atas 150 lah, katakanlah. Nah, BMKG menyebutkan kalau di atas 150 hujan hariannya, itu termasuk hujan sangat ekstrim sekali. Nah, rata-rata memang hujan harian itu antara 100 ya, 150, di bawah 150 sebetulnya, 100 sampai 150 itulah hujan harian maksimum. Kadang ada yang 90-an, 80-an. Kalau kondisi tahunnya tahun kering, kalau tahun basah itu bisa sampai hujan ekstrim sampai 150 tahun.
150 mm per tahun. Ya. 150 mm per hari dalam 1 tahun. Nilainya adalah hujan harian maksimum. Ya. Jadi hujan dalam 1 hari pada tahun-tahun historis ke belakang. Dan dalam analisis frekuensi, hasil yang diperoleh tergantung pada kualitas data dan panjang data. Semakin bagus kualitasnya, artinya pencatatannya oke, sesuai dengan real. Terus kalau kita lihat trennya, itu sesuai dan sebagainya. Nah, hujan harian ini, kalau kita mau menganalisis frekuensi hujan, data hujannya harus kita cek dulu. Kembali kita sudah sampaikan bagaimana cara mengecek data-data hujan. Ada 2 ya, yang minimum yang saya sampaikan. Itu banyak sekali data uji data hujan itu. Kemarin yang saya ajarkan adalah kurva massa ganda, gitu ya. Kemudian yang keduanya adalah uji outlier. Nah, itu juga salah satu cek data. Nah, kalau data kualitas datanya udah oke, ya, kalau kita sudah punya kualitas datanya, baru kita cek panjang datanya. Panjang data adalah minimum 10 tahun. Kalau datanya pendek, maka penyimpangan yang terjadi distribusinya akan besar sekali. Dan prediksi kita menjadi kacau ya, menjadi tidak benar, menjadi kurang bagus lah. Nah, dalam ilmu statistik dikenal beberapa macam distribusi frekuensi. Dan 4 itu jenis distribusi yang banyak digunakan dalam hidrometeorologi karena ini memang terkait dengan kondisi datanya, data hujannya. Jadi data hujannya yang cocok distribusinya adalah sebetulnya normal, log normal, log persen 3 dan Gumbel. Pak, ada metode lain silahkan ya, silahkan aja Anda. Ada metode GAVE, gitu ya. Ada metode GAVE. Sebetulnya intinya sama. Nanti saya jelaskan bahwa semua metode ini cara mengerjakannya sama. Ya, yang membedakan adalah koefisien tertentunya yang terkait dengan jenis distribusinya. Semuanya sama, cara menghitungnya sama. Nah, dari 4 metode tadi yang saya sebutkan di awal, itu tujuannya hanya satu, untuk memperkirakan nilai hujan atau nilai debit yang ekstrim. Nilai debit yang ekstrim, yang maksimum. Ya. Itu yang coba saya sampaikan pada saat ini. Nah, kalau kita punya data 10 tahun minimum, ya, data hujan harian maksimum 10 tahun minimum, terus kemudian pertama-tama Anda analisis dulu parameter-parameter statistiknya. Di mana parameter statistiknya itu pertama adalah nilai rata-rata, ya. Kemudian ada simpangan baku, gitu ya. Ada juga koefisien variasi, di mana standar deviasinya dibagi dengan nilai rata-rata. Nilai rata-ratanya tergantung dari data, jumlah data, dan namanya simpangan rata-rata itu adalah simpangan terhadap nilai rata-rata. Jadi semua data yang ada, ya, urutan data dikurangi dengan rata-ratanya, dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, kemudian dikalikan dengan 1/n-1, di mana n adalah jumlah data, dan dipangkatkan setengah atau diakarkan. Itu namanya simpangan baku. Terus kalau koefisien variasi adalah standar deviasi ini dibagi dengan nilai rata-rata. Terus koefisien skewness adalah koefisien kemencengan suatu distribusi terhadap normalnya, ya. Terhadap suatu, kalau normal kan sebetulnya distribusi yang CS-nya 0, ya. Jadi tidak ada kemencengan misalnya. Nah, kalau ada kemencengan berarti ada nilai koefisien skewness. Nah, ini adalah penyimpangan yang dipangkatkan dengan 3, pangkat 3. Dan ini adalah nilai datanya. Ada juga faktor standar deviasi. Terus ada nilai kurtosis. Kurtosis itu adalah pendek atau tidaknya puncak suatu distribusi. Namanya nilai kurtosis, nilai CK. Nanti kita akan bahas satu-satu. Ini nilai rata-rata, saya tidak usah bahas karena ini sudah jelas. Nilai standar deviasi sudah jelas. Koefisien variasi juga sudah jelas, ya. Koefisien variasi itu adalah perbandingan antara standar deviasi dengan nilai rata-rata dari suatu sebaran. Pernah saya ajarkan juga dulu ya di statistik, ada koefisien variasi. Terus kemudian ada nilai yang disebut dengan nilai skewness atau kemencengan. Skewness
adalah ukuran asimetri atau penyimpangan kesimetrian suatu distribusi. Nah, kalau distribusinya simetris seperti ini, kalau ini sama ya. Nah, kalau ini sama. Nah, berarti ini CS-nya adalah 0. Ini ke sini. Tau-nya sama gitu ya. Tidak ada kemencengan. Ya. X-bar-nya juga sama. Ya. Ini adalah distribusi normal. Yang dulu pernah saya ajarkan. CS-nya adalah 0. Nah, kalau ininya menceng, misalkan. Menceng di sininya seperti ini, misalkan. Nah, seperti ini. Kan ada kemencengan. Nah, itu adalah nilai CS-nya. Nah, CS itu tergantung dari jumlah data, terus simpangan data pangkat 3, dan seterusnya. Ya. Jangan dimasukkan ke formula. Terus ada lagi koefisien kurtosis, di mana kurtosis ini merupakan kepuncakan atau peak dari suatu distribusi. Biasanya hal ini dibandingkan dengan distribusi normal, yang punya nilai CK-nya 3. Dinamakan mesokurtik. Nah, kalau CK-nya di bawah 3, itu berpuncak tajam. Ya. CK-nya di bawah 3 berpuncak tajam dinamakan leptokurtik. Nah, ini tajamnya. Sedangkan jika CK-nya di atas 3 berpuncak datar, dinamakan platikurtik. Nah, yang ini platikurtik. Jadi puncaknya itu lebar, ya, datar dan melebar dibanding dengan puncaknya yang tajam, ya, tapi tinggi dia. Nah, itu adalah tipe koefisien kurtosis. Nah, parameter untuk menghitungnya banyak. Silakan, ada formulanya sudah ada. Dia dipangkatkan 4. Nah, prinsipnya kalau analisis frekuensi hujan, ya. Nah, prinsipnya adalah dari parameter statistik ini, ya. Dari parameter statistik ini, kemudian ya, kita akan pilih distribusinya atau sebarannya yang mana, ya. Diuji menggunakan gambar normal dan sebagainya. Kemudian diuji sebarannya diuji dengan cara bisa grafis, bisa kromograf, bisa chi-square yang saya ajarkan yang 2 ini. Karena grafiknya sudah grafis jarang digunakan, gitu ya. Secara praktisnya itu sudah ada tabular, ya, jadi kita menggunakan kromograf dan chi-square saja. Nah, ini contohnya, gitu ya. Distribusi gambar normal dan log persen jika sebaran data historisnya mempunyai nilai CSCK-nya seperti ini, koefisien kemencengan, koefisien kurtosis, dan sebagainya. Nah, ini akan dihubungkan dengan nilai syaratnya. Nah, untuk nilai Gumbel, untuk distribusi Gumbel, itu syaratnya adalah nilai CS-nya, koefisien skewness adalah kurang dari atau sama dengan 1,1396. Dan nilai CK-nya di bawah dari 5,4002. Nah, kalau ada nilai ini, berarti ini tidak memenuhi, karena nilai CK-nya itu yang di atas dari nilai syarat. Berarti gambar tidak usah dilakukan. Terus normal nilai CS-nya bisa sampai 0,77. CS-nya adalah harus mendekati 0, dan nilai CK-nya mendekati 3. Nah, hasilnya ini sangat jauh. Nah, ini juga tidak mendekati kondisi normal. Kalau normal, nilai CS-nya 3, gitu ya. Nah, nilai CS-nya tergantung dari nilai CPI. Ya. Tergantung dari nilai variasi, ya. Nah, ini nilai variasinya harus dikalikan dulu baru mendapatkan syaratnya. Nah, syaratnya tidak terpenuhi. Terus nilai CK-nya sama dengan kurang lebih sama dengan 5,383, nilainya lebih, ya, tidak terpenuhi. Dan log persen, yang penting adalah syaratnya nilai koefisien skewness-nya tidak boleh 0. Nah, ini log persen 3. Jadi yang memenuhi adalah yang log persen 3. Tapi ini pun harus dicek. Ini ketika sudah kita mendapatkan syarat ini harus dicek juga terhadap kecocokan distribusi. Mana yang betul. Ini kan baru syarat statistik, ya, dari dari parameter statistik yang dilihat. Nah, kalau ini dari segi pengujian sebaran. Kadang-kadang di sini yang terpilih log persen, tapi di sini mungkin terpilih Gumbel. Nah, mana yang digunakan? Nanti banyak sekali, ya, metode
uji kecocokan suatu distribusi. Nah, saya akan masuk ke metode bagaimana menghitung distribusi hujan. Ya. Nah, kalau distribusi hujan, yang namanya distribusi itu ada disebut dengan probabilitas density function. Ya, yang kita gunakan adalah probabilitas density function. Wah, naon deh ya. Kan dulu pernah kita pelajari ya, ada probabilitas density function, kemudian ada kumulatif, ya, kumulatif density function. Jadi ada PDF, ada CDF. Nah itu juga Anda harus sebetulnya yang diajarkan kemarin kan baru yang normal ya, menggunakan tabel, ya, tabel tertentu. Nah ini kalau kita hubungkan dengan hujan, metode normal ini sebetulnya sederhana cara menghitungnya. Ya. Kita gunakan tabel-tabel yang ada sebagai acuannya. Dulu juga kan Anda menghitung probabilitas suatu distribusi normal kan sudah lihat tabel, ya, merujuk pada tabel. Ya, dengan probabilitas tertentu Anda akan mendapatkan nilainya berapa. Ya. Ini sama ya, sama dengan distribusi normal saat ini yang akan kita lakukan. Di mana ini adalah probabilitas PDF-nya bentuknya seperti ini, kan nggak mungkin kalau kita hitung ya secara manual. Dan ini sudah didekati dengan pendekatan tabel, ya, dengan pendekatan tabel-tabel yang ada. Nah, yang penting kita harus tahu nilai rata-ratanya, nilai mu dan nilai tau, ya, nilai mu dan nilai tau-nya. Jadi itu harus kita analisis terlebih dahulu. Nah, rumusnya adalah sederhana. Untuk mendapatkan suatu nilai periode ulang tertentu, dinamakan dengan X untuk periode ulang tertentu. Jadi X itu adalah periode ulang ya. Misalkan 2 tahun X2, 5 tahun X5 gitu. Itu sama dengan nilai rata-rata mu-nya ditambah dengan nilai KT. Nilai KT-nya dari tabel, ya, dari tabel distribusi normal atau tabel Gauss-Jordan misalnya, sebutnya seperti itu. Terus ini adalah nilai standar deviasinya. Jadi intinya adalah untuk memperkirakan suatu nilai hujan rencana, faktor yang paling penting adalah nilai rata-ratanya dulu. Ditambah dengan nilai K dikalikan dengan standar deviasi. Nah, nilai K ini kalau digambar, kalau di normal namanya KT. Kalau digambar namanya apa nanti? Kalau di log persentikan namanya apa? Semuanya sama. Bentuk umumnya adalah semuanya sama. Ini bentuk umumnya. Ya. Jadi bentuk umumnya adalah ini. Jadi X bar ditambah dengan KT kalikan dengan tau. Di mana tau ini adalah standar deviasi, ini adalah rata-rata. Dan KT ini yang menjadi acuan. Nah, untuk normal, nilai KT, ya, untuk distribusi normal, nilai KT adalah nilai XT ini, atau ya, jadi nilai KT ini adalah nilai XT ini dikurangi dengan, ya kalau kita disederhanakan, persamaannya akan mendapatkan nilai KT ini. Nah, nilai KT yang menjadi parameter yang tidak diketahui, karena nilai X bar diketahui, nilai tau juga diketahui ya dari data hujan ya, dari data sekolah hujan. Nah, kita mencari nilai KT-nya. Nah, nilai KT-nya itu adalah faktor frekuensi yang merupakan fungsi dari peluang atau periode ulang dan tipe model matematika distribusi peluang yang digunakan untuk analisis. Jadi sebetulnya sudah ada tabel yang kita rujuk sebagai nilai KT gitu ya. Nah, nilai KT-nya ada seperti ini. Ya, gampang kan? Nilai KT-nya adalah untuk periode ulang 1,001, nilai KT-nya minus 3,005. Coba kita lihat periode ulang 2 tahun, nilai KT-nya adalah 0. Kemudian untuk periode ulang 5 tahun, nilai KT-nya 0,84, 50 tahun 2,05. Pak, kalau saya mau 25 tahun, Anda interpolasi saja di antara dua data ini. Anda akan mendapat nilai periode ulang 25 tahun. Nilai KT-nya ya. Ada 100 tahun, ada 1000 tahun, ada 10.000 tahun. Ya. Jadi itulah nilai KT. Sehingga kalau Anda mau menghitung periode, misalkan Anda mempunyai nilai X bar, taruhlah ini 100
terus standar deviasinya ya taunya taruhlah 55. Berarti kalau Anda mau menghitung hujan rencana untuk 10 tahun, ya, untuk 10 tahun ini, berarti KT-nya adalah 1,28. Tinggal Anda masukkan aja X 10 tahun, gitu ya, sama dengan X bar 100 ditambah dengan 1,28 kalikan dengan standar deviasinya 55. Dapat hasilnya. Ya, itu yang distribusi normal. Ternyata gampang ya. Kalau saya paparkan di awal, ternyata untuk menghitungnya gampang sekali. Itu yang normal. Nah, bagaimana yang log normal? Nah, kalau yang log normal, itu data yang Anda punya, itu Anda rubah menjadi log dulu. Ya. Jadi sebaran-sebaran data itu Anda rubah menjadi logaritmik dulu ya. Jadi peluangnya peluang log normal. Apabila LPX digambarkan pada kertas, maka peluang logaritmiknya akan berupa persamaan garis lurus sehingga dinyatakan sebagai model matematika sebagai berikut. Nah ini log normal ya, normal. Tapi sebetulnya log normal itu kurang banyak yang tidak menggunakan log normal sebagai hujan rencana sebetulnya. Log normal pun susah ya. Yang namanya hujan mengikuti distribusi normal susah sekali karena nilai hujan kita tuh tidak bisa simetris distribusinya, tidak bisa kayak lonceng. Susah untuk mendapatkan distribusi yang sifatnya normal karena hujan kita tidak beraturan ya. Hujan dimanapun juga tidak beraturan. Jadi kalau mengikuti distribusi normal jarang sekali, apalagi normal. Nah, rumusnya adalah YT, di mana YT sama dengan mu kalikan dengan KT kalikan dengan tau, ya, di mana ini sama sebetulnya. Nah, YT ini adalah yang harus dilogaritmkan dulu. Coba. Nah, tabel untuk K untuk log normal ini berdasarkan periode ulang tertentu ya 0, 5, 10. Nah, ini kalau periode ulang ini ada disebut dengan probabilitas ya. Kalau periode ulangnya 2 tahun, ini probabilitasnya 50%. Periode ulang 5 tahun, probabilitas terjadinya adalah 80%. Ya. 100 tahun, ini probabilitas tidak terlampaui ya. Ini probabilitas tidak terlampaui. Ini 100, ini probabilitas tidak terlampauinya adalah 99%. Gitu. Nah, nilainya adalah ini koefisien variasinya ya, CFI. Ini adalah beberapa untuk jika kita punya nilai savingnya 0,2, berarti untuk berulang nilai KT-nya adalah minus 0,0971 ya. Kalau kita mempunyai nilai saving. Jadi ada faktor saving di sini. Ya, ada faktor saving, ada faktor koefisien variasi untuk nilai K untuk log normal. Kalau yang normal itu tidak ada faktor variasi ya. Yang ada hanya faktor berulang dan nilai K-nya. Itu yang membedakan. Nah, sehingga untuk nilai log ini baru log persen 3 ya, sorry. Ini sudah masuk ke log persen 3. Nah, untuk log persen 3 sama datanya itu dilogkan dulu ya. Semuanya dilogkan, data sebenarnya dilogkan, kemudian data setelah kita logkan baru kita hitung berapa nilai K-nya dulu ya. Sesuai dengan periode tertentu, baru ini dikalikan dengan standar deviasi. Jadi kita harus melogkan dulu datanya. Ya. Nah, standar deviasinya pun adalah standar deviasi untuk yang log. Ya, ini datanya data log. Jadi semua dilogkan dulu. Ya. Ini semuanya dalam data log. Ya. Semuanya dalam log. Jadi semuanya dirubah menjadi log, kemudian dimasukkan ke formula log persen 3 ini. Ya. Jadi
Data yang 10 tahunan itu Anda rubah log, kemudian Anda hitung standar deviasinya, kemudian Anda hitung log X bar-nya, rata-rata lognya, standar deviasi lognya, koefisien skewness lognya, ya. Semua dirubah menjadi log persen 3 dulu. Baru Anda kalikan, baru Anda dapatkan yang namanya log XT. Nah, baru nanti hasilnya dibalikan lagi, di unlog dia. Kemudian hasilnya dipangkatkan 10 ya. Jadi akan mendapatkan nilai XT. Nah, nilai K-nya itu tergantung dari karakteristik dari distribusi log persen 3-nya. Itu pada tabel berikut ini. Nah, caranya pertama, 3 parameter penting dalam log persen 3 yaitu harga rata-rata, harga bahan baku, dan koefisien kemencengan. Jika terdapat koefisien kemencengan, itu ada yang bilang G, ada yang bilang CS ya, tergantung dari sumber sebetulnya. Jika CS-nya 0, maka dia akan mengikuti distribusi log normal. Ya kan, betul kan, kalau dia normal itu kan sebetulnya tidak mempunyai kemencengan, ya, simetri. Ya, kemudian kalau log persen 3 itu kan mengikuti log normal kalau misalkan dia CS-nya adalah 0 atau G-nya sama dengan 0. Nah, tabel nilai K-nya adalah ini langkah-langkahnya nih. Langkah-langkah cara pengerjaannya ini sudah saya sampaikan juga. Ubah dalam bentuk logaritmik Y sama dengan log X. Kemudian hitung rata-rata YX bar, artinya distribusinya dilogkan, berhitung rata-ratanya. Kemudian hitung standar deviasi dalam lognya. Kemudian hitung koefisien kemencengan untuk lognya, ya, nilai G. Kemudian hitung logaritmik hujan dengan periode ulang tahun, ya, yang Anda inginkan, mau 2, mau 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Anda masukkan ke formula di mana di sini ada faktor K yang mempengaruhinya, yang belum diketahui. Nah, nilai faktor K ini adalah variabel standar atau standardized variabel untuk X yang besarnya tergantung dari nilai koefisien kemencengan. Jadi yang dilihat adalah kalau persen 3 koefisien kemencengan. Tapi koefisien kemencengannya koefisien kemencengan yang dilogkan. Nilainya adalah setelah dilogkan. Nah, hitung curah hujan dengan menghitung anti log G. Jadi kalau kita sudah mendapatkan nilai YT-nya, baru kita anti logkan menjadi hujan rencana. Gampang sebetulnya ya. Nah, ini adalah nilai-nilai koefisien kemencengan, tapi ini adalah sudah dilogkan dulu ya, datanya jangan sampai datanya tidak dilogkan. Nah, ini adalah periode ulang. Ya. Ini 2, 5, 10 sampai dan seterusnya. Ya. Ini bisa jadi acuan. Kemudian satu lagi adalah Gumbel. Nah, sebetulnya kalau menurut dosen saya di ITB, Indonesia itu tipikalnya adalah Gumbel. Tidak selalu ya, tapi kebanyakan tipikal distribusi hujan ekstrim di kita itu adalah mengikuti distribusi Gumbel. Itu kalau dosen saya ya, dosen di ITB menyebutkan seperti itu. Karena pengalaman juga ya. Dan memang setiap saya menganalisis itu condong Gumbel sebetulnya. Ini Gumbel. Jadi Gumbel adalah X bar kalikan dengan standar deviasi tetap dikalikan dengan koefisiennya. Jadi saya terangkan bahwa yang namanya hujan rencana adalah X bar-nya dan standar deviasi. Baru ada faktor koefisiennya K. Nah, K-nya itu normal, log persen 3, Gumbel, log normal itu yang berbeda-beda. Ya. Nah, faktor K untuk Gumbel adalah faktor probabilitas untuk harga-harga ekstrim yang dinyatakan dalam persamaan K sama dengan YTR, di mana YTR ini adalah reduced variate yang dihitung dengan persamaan Y sama dengan min ln kalikan ln ini, yang tergantung dari periode ulang. Jadi nilai Y ini tergantung dari periode ulang yang direncanakan. Ya, untuk curah hujan tahunan rata-rata diambil 2,33 tahun. Kalau misalkan hujan rata-rata ya. Saya mau 2 tahunan, silakan aja. Yang namanya probabilitas gitu ya, yang namanya periode ulang tergantung kesepakatan ya.
Nah, baru setelah mendapatkan nilai Y, itu nilai Y masukkan ke nilai YTR ini ya. Kemudian dikurangi YN, ini ada tabelnya, dan SN, ini ada tabelnya. YN adalah reduced mean, pengurangan nilai rata-rata yang tergantung pada jumlah sampel dan jumlah data. Kemudian SN adalah reduced standar deviasi, pengurangan standar deviasi yang juga tergantung dari jumlah sampel dan jumlah sampel atau data N ya. Jadi ini sudah merupakan tabel. YN dan SN tergantung dari jumlah data. YTR adalah tergantung dari periode ulang yang akan digunakan. Nah, kalau kita lihat nah, distribusi Gumbel, ini nilai N, nilai YN ya, nilai YN yang ini adalah jumlah datanya. Ini yang 10, minimum kan 10 ya, sampai dengan 100, dan ke sini adalah misalkan ini 10, ini 11, ini 12, 13, 14, 15 sampai dengan 19. Ini 20 sampai dengan 29 dan seterusnya, ini sampai dengan 99 dan ini adalah 109. Itu nilai YN. Kemudian yang ini adalah nilai standar deviasi, pengurangan standar deviasi. Jadi nilai standar deviasi akan berulang nih nilainya kalau sebaran datanya untuk berbagai sebaran jumlah data. Ya, ini 10, ini puluhannya, ini satuannya. Ya, ini misalkan adalah 55. Jumlah data 55, nilai SN-nya adalah 1,1681. Selanjutnya, nah, atau ini adalah nilai YT, nilai YTR. Dan YTR juga sudah dianalisis nih, ini ada nilai YTR. Untuk periode 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Kalau yang tidak ada dalam tabel, Anda bisa menghitung sendiri nilai YTR-nya, ya, menggunakan rumus loan tadi, loan, min loan kalau nggak salah, dan seterusnya ya, ada rumusnya. Atau Anda misalkan untuk periode yang 20 tahun, 70 tahun misalkan, Anda interpolasi aja. Ya. Daripada interpolasi, Anda mendingan masukkan ke dalam rumus nilai YTR. Ya. Nah, itu adalah 4 jenis data distribusi hujan yang bisa saya sampaikan. Kita akan coba menganalisis ya. Contoh, saya sudah punya template, sudah saya sampaikan ke Anda. Ini silahkan Anda gunakan. Ya. Ini sudah saya gunakan. Contoh, saya mempunyai, nah ini adalah contoh data hujan harian maksimum. Ini adalah contoh data hujan harian maksimum dari 3 pos hujan misalkan. Dari 2005 sampai dengan 2014. Nah ini ada yang kecil, ya. Hujan harian maksimum ternyata banyak juga yang kecil. Mungkin di sini tidak ekstrim. Ini kecil sekali. Di bawah 100. Ini juga sama di bawah 100. Nah yang ini ternyata yang ekstrim. Sampai ada yang di bawah, di atas dari 150. Nah ini sebetulnya data kurang valid kalau menurut saya. Kalau data hujan harian maksimum ditanyakan. Karena di daerah Sumatera Barat ya, di daerah sana ini curah hujannya ekstrim. Nah ini kadang ini tidak digunakan. Makanya Anda sebagai engineer, orang hidrologi, kalau misalkan mendapatkan data seperti ini, jangan Anda ambil dulu jadikan acuan, karena ini akan berpengaruh terhadap nilai hujan periode ulang. Kalau kecil bagaimana hasilnya? Tidak sesuai dengan kondisi real. Nanti bangunan Anda pun akan kecil, sedangkan kondisinya adalah hujannya besar, debitnya besar, jebol. Ya. Nah ini diragukan, makanya kondisi-kondisi ini ya, data-data seperti ini Anda harus bisa menganalisis. Wah ini terlalu kecil nih. Saya sampaikan ekstrim itu adalah kurang lebih di atas dari 100 lah. Plus minus ya. Mungkin ada yang 80, 90 gitu masih relatif bisa diterima, tapi kalau udah 30-an, kemudian ada 37, 33, ini data hujan harian maksimum seperti apa?
Kecil loh data 33 mm. Ya, kecil sekali. 36 ini data-data yang ekstrim rendah gitu ya. Apakah betul di situ hujannya kering? Ya. Pada tahun kering, di mana di sini hujannya besar. Ini kan daerahnya dekat sekali. 33 ini ada 103 malah. Ini 33 tapi tahun berikutnya 104. Ya, ini ada 37, ini 160, ini 80 kan. Suatu hal yang trennya kurang bagus lah gitu ya. Berarti ada sesuatu yang salah di situ. Mungkin karena ini pencatatannya manual, saya sampaikan ya. Orang hidrologi, orang yang mencatat hujan itu, ya harusnya bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup sumber daya air. Kalau orang yang mencatat hujannya dia salah, dampaknya adalah ke pembangunan semua infrastruktur SDA, infrastruktur air. Sayangnya, kalau menurut saya, harusnya yang mencatatkan hujan itu dikasih gaji yang tinggi. Nah, biasanya yang mencatat data hujan harian, gitu ya. Kan data hujan kebanyakan alatnya masih manual, ya. Masih menggunakan obrometer, masih manual. Di apa namanya, diukur setiap hari, gitu. Mungkin dia lupa mengukur gitu. Oh, sama dengan yang bulan kemarin, sama dengan hari yang kemarin, atau 2 kali hari kemarin, atau setengah hari kemarin. Itu yang fatal ya, kalau menurut saya. Nah, harusnya memang orangnya harus bertanggung jawab dan tidak satu orang. Gitu. Jadi kalau orangnya sakit, ada yang mengganti atau sistem shift lah, dan gajinya harus tinggi karena ini sangat berpengaruh terhadap infrastruktur yang akan dibangun. Ya, itu suatu hal yang informasi yang selalu saya dapatkan di lapangan. Kalau kita dapatkan hujan seperti ini tidak akan pernah saya gunakan. Karena ini tidak mengaruhkan keekstriman suatu data. Yang kita akan hasilkan data ekstrim. Kalau ini kan tidak ekstrim. Jadi saya rasa ini gambaran data yang ada di kita. Kalau Anda mencatatkan data dari BMKG itu adalah data valid. Karena ini datanya adalah AR, Automatic Level Recording. Seperti yang sekarang di kampus ada tuh yang disampaikan Bu Aryani, itu adalah Automatic Level Recording. Itu pencatatannya adalah otomatis, nanti langsung masuk ke logger. Data logger itu nanti akan dikirim ke laptop dan berupa heterograf. Dan heterograf itu nanti akan berupa dibikin suatu tabular. Itu datanya adalah bagus. Jadi kalau BMKG saya rasa datanya adalah valid. Tapi kalau udah dinas yang mengelola, dinas pertanian kadang ada yang punya, dinas sumber daya air juga punya gitu ya. Tapi yang pencatatnya manual. Nah, manual ini yang bukannya saya tidak percaya ya, tapi kredibilitas, integritas ya, integritas orang yang mencatatnya, kita perlu dipertanyakan datanya benar atau enggak. Pak, kita kerja kan dari data, dari base data ya. Ya kita kerja dari ini saja gitu. Kita mengacu pada ini saja. Saya nggak bisa gitu kalau misalkan kita menganalisis ini ya. Ini kan ekstrim, bukan ekstrim gitu. Jadi makanya waktu itu saya nggak menggunakan ini sebagai acuan. Oke, lanjutlah. Nah, dari situ karena ya ini adalah datanya tidak valid ya. Ini contoh saja nih. Ini contoh saja sesuatu yang tidak valid. Maka hujan wilayahnya saya ambil tidak menggunakan hujan wilayah yang misalkan polygon descent, seperti tugas yang Anda sudah buat gitu. Saya tidak menggunakan, ya tidak mengikutkan kedua data tadi, sehingga yang saya ambil adalah data padang arus. Jadi data yang saya ambil adalah data yang betul-betul ekstrim. Karena nilai debitnya pun nanti kalau kita masukkan 2 pos hujan tadi, yang kecil, nilainya akan mengecil. Nilai hujan ekstrim ini akan mengecil. Dan nanti distribusinya jelek. Artian jelek ketika kita cek hujan dengan periode 100 tahun aja, itu kecil. Padahal 100 tahun kan probabilitas terjadinya hanya 1%. Kalau probabilitas terjadinya 1%, kan jarang sekali. Dan nilainya akan besar sekali. Nah, itu adalah contoh-contoh kasus ya yang ada di lapangan. Oke, kita masuk pada
analisis hujan rencana ya. Nah ini Anda harus analisis dulu berapa nih rata-ratanya. Nah berarti ini taruhlah Anda buat ini X rata-rata ya milimeter. Benar standar deh ya si standar deviasinya kalau di Excel kan sudah ada rumusnya. STDF ya, STDF yang P kalau nggak salah. Ini dari sini ke sini. Dapat 31 mm. Dapat 31 mm. Oke. Terus sekarang kita lihat Anda mau memperoleh berapa nih? X untuk 2 tahun ya. X untuk 2 tahun. X untuk 2 tahun. Tadi saya sampaikan rumusnya kan sebetulnya simpel. Rumusnya itu adalah XT ya, X tahunan gitu ya. XTR sama dengan X bar gitu kan. Ditambah nilai K kali standar deviasi. Ini rumusnya. Nah, standar deviasinya udah ada. X bar-nya sudah ada. Tinggal nilai K-nya. Nah, K-nya ini Anda mau metode apa nih? Kalau misalkan metode normal ya, kalau saya mau metode normal, kalau saya mau menganalisis dengan menggunakan metode normal, kita cek dulu. Cek analisis metode normal. Kok share-nya nggak share itu? Nah, saya cek metode normal. Ya. Normal mana? Metode normal. Oke, saya ambil perdulang 2 tahun. Ya, 2 tahun adalah 0, dan 10 tahun adalah nilai K-nya 1,28 ya. 0 dan 1,28. Jadi saya akan coba buat di sini X 2 tahun, KT-nya adalah, oke, sinilah KT ya, ini TR 2 tahun, ini 10, ini 0, ini 1,28. Nah, berarti kan nilai hujan tahunan, hujan untuk 2 tahun, berarti X bar ditambah, ya, ini saya tulis ya, X bar ditambah, kemudian nilai K-nya adalah 0, dikalikan dengan standar deviasinya adalah yang saya tulis. Ini adalah hujan rencana untuk perdulang 2 tahun. Kemudian untuk 10 tahun, saya sengaja menggunakan Excel ya, tidak menggunakan tulis tangan dan cepat. 10 tahun, ya tinggal ini saja dikalikan dengan standar, dengan KT-nya yang 10 tahun, ini sama. Nah, ini adalah hujan rencana untuk 2 tahun dan 10 tahun metode normal. Jadi metode normal. Ya, ini adalah distribusi normal. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan distribusi Gumbel. Oke, saya acak ya, normal Gumbel. Untuk 2 tahun dan 10 tahun. Jadi yang digunakan adalah Gumbel. Saya coba sampaikan yang mudah ya. Normal dan Gumbel mudah. Kalau pesan 3, nanti Anda coba-coba dulu. Mana Gumbel? Oh ini.
Oke, Gambel. Nilai Y-nya dulu, YTR. Kalau Gambel itu ada nilai YTR, ini perulangnya, ini YTR, kemudian nilai YN, dan ada nilai SN. Ya, kalau Gambel itu ya ada nilai YN, ada nilai YTN, dan ada nilai oke, saya ambil untuk berulang 2 tahun dan 10 tahun. YTR adalah min loan kali loan berulang, ya. Saya coba bawa ke sini. YTR adalah sama dengan min loan dikalikan loan dikali TE dibagi T min 1. Kok salah? Loan. Min loan. Kurung. Terus loan lagi. Kurung. Oke, ini dibagi ini kurang 1. Tutup lagi. Nah, dapat 0,33. Coba cek di tabel ya. Kita cek di tabel. Loan 2 0,3665, benar ya? Benar. Terus yang 10 2,25. Kita cek 10 2,25. 10 2,25. 10 2,25. Oke, betul ya. Cek lagi. Kayak delay antara saya dengan laptop. Oke. Dan sekarang nilai YN dan nilai SN ini tergantung dari jumlah data. YN adalah reduce mean, reduce untuk mereduksi nilai rata-rata. Kalau S adalah mereduksi nilai standar deviasi dari jumlah data. Ada faktor jumlah data. Oke, kita lihat faktor jumlah datanya. Nah, untuk nilai YN, jumlah data kita adalah berapa tahun? Tadi berapa tahun kita? Ini saya hitung berapa tahun? Saya hitung berapa tahun? 10 tahun ya. Jadi minimumnya datanya adalah 10 tahun. Nilai 10 tahun untuk YN adalah dengan data 10 tahun, nilai YN adalah 0,4952. Dan untuk nilai SN adalah 0,9496. 0,492, 0,492, 0,4952, 0,4952. Sama ya nilainya kan tergantung dari data. Untuk dalam 2 tahun, 5 tahun itu sama nilainya. Nilai YN-nya sama. 0,495. Ada nilai. Sinyalnya jelek sekali. Oke. Sekarang nilai SN ya. Nilai SN 20 tahun 0,9496.
Ya, 0,9496. 0,9496. Sama ya. Nah, berarti kita hitung sekarang. Nah, di sini ada kalau di gambar itu ada faktor KTR. Ini saya sampaikan di awal. Nah, ada faktor K. Nah, faktor K ini ya. Faktor K ini fungsi dari YTR, fungsi dari YN, dan fungsi dari SN. Coba saya kopikan biar kita tahu di masukkan ke Excel. Ini nilai K-nya. Jadi di sini Anda tinggal buat nilai K gitu ya. Nilai K-nya adalah YTR dikurangi dengan YN dibagi dengan SN. Terus Anda masukkan sini. Nah, berarti nilai K-nya sudah. Ya, berarti nilai K-nya sudah. Baru Anda hitung ini. Untuk gambar, itu adalah, ini sama kan? X barnya sama dengan yang normal. Standar deviasi juga sama dengan yang normal. Jadi ini tetap mengikuti normal, cuma yang berubah adalah nilai K-nya. Nilai K-nya adalah nilai K yang ini. Nah, ini K-nya itu. Nah, jadi untuk normal, hujan rencana periode ulang 2 tahun adalah 104. Tapi untuk Gumbel, periode ulang 2 tahun adalah 100. Dan 10 tahun lebih besar. Kalau yang Gumbel 161, yang normal 143. Nah, ini contoh cara menghitung dua distribusi saja, normal dan Gumbel. Ya, kita akan cara menghitung hujan rencana untuk periode 2 tahun. Nah, ini sudah saya buatkan template ya. Template ini termasuk template yang cukup detail untuk menghitung hujan rencana. Nah, ini coba saya sampaikan. Ini saya coba yang normal. Normal tahun 2005 sampai dengan 2014 ya. Datanya merujuk pada data yang tadi, tetapi di sini sudah diurutkan. Nah, data ini sudah diurutkan dari yang besar ke kecil. Nah, ini hujan harian maksimumnya ya, berdasarkan tahun, dan ini adalah hujan yang sudah diurutkan dari besar ke kecil. Nah, dari urutan data tadi kita bisa mendapatkan nilai N adalah jumlah data, kemudian mu adalah jumlah nilai rata-rata dan standar deviasi. Ya, kita sudah dapatkan juga. Nah, baru di sini Anda bisa menghitung periode ulang sampai dengan periode ulang 1000 tahun. Nilai KTR-nya, ini adalah ada faktor VLOOKUP. VLOOKUP itu dia akan mengacu pada tabel KTR normal. Jadi kalau Anda belajar Excel yang advance, itu ada VLOOKUP, ada HLOOKUP, di mana VLOOKUP itu akan mencari nilai dalam suatu tabel dan merujuk pada nilai rujukan tertentu. Misalkan rujukan ini adalah periode ulangnya. Nah, nilai KTR kan banyak, jadi kita akan VLOOKUP akan mencari data di dalam vertical lookup namanya. Jadi dalam kolom gitu ya. Nah, ini tabel KTR-nya ini. Nah, ini. Jadi kalau kita berubah aja lah periode ulangnya di sini. Nah, dia akan merujuk nilai KTR ini langsung. Jadi nah, ini kan rujukannya ke sini. Ke E2 tuh ini. E32, sorry. Ini E32, E5. Ini rujukan periode ulangnya. Baru ini ke VLOOKUP ke tabel yang tadi. Atau Anda manual, silakan aja. Ini rumus template ini sudah menggunakan Excel yang sudah advance gitu. Ya. Ada VLOOKUP, ada HLOOKUP dan sebagainya. Nah, setelah Anda mendapatkan nilai KTR, ini Anda bisa menghitung namanya
hujan rencana untuk masing-masing periode ulang, untuk log normal. Nah, di samping ini ada yang namanya uji kecocokan persentase error, kemudian uji kecocokan deviasi. Ini nanti akan saya sampaikan minggu depan ya. Bagaimana cara menganalisis uji distribusi, kecocokan distribusi. Terus saya juga sampaikan ini ada yang Gumbel. Gumbel juga sudah ada, ya. Ini Gumbel. Nah, Gumbel. Jadi sama ini. Ini jumlah datanya. Ini jumlah hujan maksimum. Ini ada mu-nya, rata-ratanya. Jadi jumlah selisih dengan min pangkat 2, standar deviasi, nilai YN, dan nilai SN. Di mana nilai YN ini tergantung dari jumlah data. Kan? Ini akan sama semuanya. Nah, dari sini Anda di template ini ada nilai K. Nilai K adalah tergantung dari YTR, dan tergantung dari nilai YN, dan tergantung dari nilai SN. Makanya akan mendapat nilai K. Hujan direncanakan adalah tinggal mu dikalikan dengan K ditambah mu ditambah dengan K kalikan dengan standar deviasi. Ya, untuk masing-masing periode ulang dapatkan hujan rencana. Gampang ya sebetulnya. Nah, sekarang coba kita lihat yang log persen 3. Log normal, log normal tadi kelewat. Ini log normal. Jadi log normal itu datanya baru dilogkan dulu. Data hujan yang berurutan ini Anda logkan dulu. Kemudian Anda hitung mu-nya. Mu-nya adalah mu yang log. Ya. Mu yang log normal. Kemudian standar deviasinya yang sudah log. Baru hitung koefisien kemencengannya. Ya, kemencengannya harusnya 0 kalau itu log normal. Ya. Kalau log normal itu koefisien kemencengannya harus 0. Nah, ini sama dengan log persen 3 sebetulnya, dilogkan dulu. Tapi kalau log normal itu harus 0 nilai CS. Nah, sehingga nilai KTR kita ambil ke KTR yang normal, kemudian ini dikalikan dengan S log normalnya. Nilai KTR tergantung dari yang normal ini. Ya. Ada nilai KTR yang menggunakan normal. Baru KTR dikalikan dengan log standar deviasi lognya. Nah, kemudian Anda akan mendapatkan log RTR. Ya. Log RTR itu adalah mu ditambah dengan KTR kali S lognya. Samanya metodenya ya. Sebetulnya kan hujan harian maksimum itu adalah X bar ditambah dengan K kalikan dengan standar deviasinya. Nah, rata-rata dan standar deviasinya, kalau itu adalah distribusi log normal atau log persen 3, itu dilogkan dulu. Nah, sehingga ini adalah hujan tahunan yang masih log. Jadi antara X bar rata-rata ditambah dengan KTR kalikan S log. Nah, sehingga untuk mendapatkan nilai hujan rencananya, ini tinggal di antilogkan pangkat 10 pangkat lognya. Dapatkan nilai hujan rencana. Ya, ini untuk log normal. Nah, untuk log persen 3, ini juga dibuat lognya seperti ini, gitu ya. Nah, log persen 3 itu rumusnya ada yang macam-macam ya rumusnya ya. Nanti, nah ini sudah ada rumusnya nih. Standar deviasi dan sebagainya. Nah, yang Anda harus sampaikan di sini adalah nilai KTR ini. Nilai KTR ini tergantung dari, saya juga lupa nih, P40. Nah, nilainya adalah tergantung dari nilai CS. Ya. Nah, kita coba nilai koefisien kemencengannya berapa? Untuk log persen 3 ini nilai kemencengannya adalah minus 0,383. Jadi kita coba cek sini. Minus 0,383. Ya. Nah, baru kita lihat nilai tabel
tabel dari KTR log persen 3 yang sesuai dengan yang tadi saya sampaikan. Ya. Jadi ini adalah tabel log persen 3 di mana ada di sini ada perdolangnya, di sini ada perdolangnya, kemudian di sini adalah probabilitas terlampauinya. Kalau ini benar, ini adalah probabilitas terlampauinya. Nilainya macam-macam ya, antara 0 sampai minus 3 sampai dengan plus 3. Nah, yang kita punya adalah hasil kita adalah minus 0,383. Jadi yang kita lihat adalah minus 0,3 di atasnya dan minus 0,4 di atasnya. Ya, nanti ini akan langsung, kalau sistem ini, ya, si template ini dia akan langsung automatically membaca nilai-nilai yang ada di atasnya minus 0,383 dan di bawahnya dari minus 0,383. Jadi dia akan membaca minus 0,3 dan minus 0,4 di antara. Berarti si koefisien kemungkinan kita itu merujuk pada nilai minus 0,3 dan minus 0,4. Lalu di sini diinterpolasi linear. Nah, nilainya ini minus 0,3 itu diambil dari log persen 3 ini. Minus 0,3. Nah, berulang 2 tahun 0,5. Jadi ini adalah merujuk pada minus 0,3, minus 0,5, 0,853. Ini adalah sesuai dengan tabel. Terus ini yang di bawahnya, ya. Nah, baru Anda bisa mendapatkan nilai KTR untuk log persen 3, nilai CS untuk nilai KTR untuk log persen 3 dengan koefisien kemittingan minus 0,383. Nah, sehingga nilai-nilai ini, ya, nilai-nilai ini yang kita ambil, masukkan ke nilai KTR ini. Jadi ini merujuk pada ini, ya. Jadi ini kita masukkan ke sini. Sepanjang ini, ya. Set, masuk ke sini. Nah, baru kita akan mengkalikan log RTR, log hujan rencananya. Nah, log hujan rencananya adalah tinggal standar deviasi X bar dari lognya ditambah dengan nilai K, K-nya adalah ini, dikalikan dengan standar deviasi lognya. Ya. Dan mendapatkan nilai log RTR, baru diantilogkan 10 pangkat log ini, mendapatkan ini adalah hujan rencana untuk masing-masing vektor. Nah, itu adalah template yang sudah dibuat sebetulnya sederhana template-nya, tapi sudah menggunakan rumus-rumus advance dari Excel, ya, terutama VLOOKUP, link antara sheet, itu adalah sesuatu yang baik untuk dijadikan acuan, ya. Kalau Anda mau mempelajari lebih detail silahkan. Tapi intinya seperti itu, ya. Intinya seperti itu. Sehingga baru Anda bisa meresumekan semua hujan rencana yang ada di dalam Excel ini. Nah, ini ada normal, log normal, gambar. Oh, ada persen 3, tapi persen 3 tidak akan saya sampaikan di sini, ya. Anda pelajari sajalah. Sama, intinya sama. X, hujan rencana adalah X bar ditambah dengan koefisien, kalikan dengan standar deviasi. Kalau log, berarti X barnya kemudian standar deviasinya dalam bentuk log. Nilai K-nya tergantung dari metode. Kalau log normal, nilai CS, nilai K tergantung dari nilai CS-nya. Di mana nilai CS-nya adalah sama dengan 0. Kalau log normal. Kalau persen 3, nilai CS-nya itu tidak 0. Tapi semuanya log. Kalau normal, nilai CS-nya itu mendekati 0, ya. Harusnya 0 juga. Tapi tidak dilogkan. Nah, kalau gambar tergantung dari jumlah data dan faktor reduksi dari rata-rata dan reduksi dari standar deviasi. Nah, itu adalah cara menghitung hujan rencana, ya. Cara menghitung hujan rencana, di mana banyak sekali metode yang bisa digunakan. Di sini ada 5 malah, yang saya sampaikan 4, ya. Di contoh ada 5, yang saya sampaikan tadi adalah 4. Nah, ini silahkan Anda pelajari dan gunakan, ya, untuk keperluan hidrologi di Unjani, atau nanti kalau Anda bawa ke dunia industri juga Anda bisa menggunakan ini. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas
terkait dengan uji distribusi, ya, uji kecocokan distribusi. Jadi dari semua metode yang sudah kita pelajari, kalau menurut Anda mana yang tepat? Ya, kalau dari apa yang kita pelajari, ya, barusan dari normal, log persen 3, log normal, Gumbel, kemudian ada persen 3, mana yang akan digunakan sebagai acuan? Karena semua metode bisa digunakan, semua metode bisa dihitung. Ya, jadi untuk mencari uji kecocokan distribusi yang cocok dengan distribusi kita, itu ada 4 metode pengujian. Ada uji deskriptor statistik, ya, yang dilihat ada nilai CS CK-nya. Kemudian ada uji chi-square, di mana dia akan melihat maksimum penyimpangannya di mana. Kemudian ada uji Smirnov-Kolmogorov, yang akan dilihat adalah simpangan dari probabilitas. Simpangan dari probabilitas dari data asli dengan data dari hasil simulasi, hasil analisis distribusi masing-masing metode Gumbel atau normal dan sebagainya. Itu akan dicek. Dan terakhir adalah uji korelasi. Korelasi atau simpangan pada terkecil dari data hujan yang asli, gitu ya, sebaran yang data hujan asli 10 tahun tadi terhadap data distribusi. Nah, itu semua akan kita praktikkan, kita akan ajarkan besok ya, minggu depan ya. Ini pertemuan ke-11. Jadi pertemuan ke-11 itu adalah uji kecocokan distribusi, ditambah lagi dengan, jadi ada minggu depan ada 2 bahasan, uji distribusi dan losis, ya, kehilangan air. Ya, akan kita pelajari kehilangan air, sehingga kita akan minggu depannya lagi sudah masuk ke debit banjir. Dan saya harapkan nanti di akhir ada satu pertemuan terakhir adalah menggunakan aplikasi untuk menghitung debit banjir, ya, yang terintegrasi dengan hasil dari analisis delineasi batas das Anda. Dan saya sampaikan juga bahwa delineasi batas das parameternya itu bisa didekati dengan software lain, namanya software HKMS. Jadi software HKMS pun nanti bisa mendelineasi batas das secara automatically. Ya, banyak cara menuju rumah kalau menurut saya, ya, banyak jalan menuju rumah. Jadi tidak hanya dengan menggunakan ArcMap, HKMS pun ada modul HKMS-nya. Nanti coba Anda download, gratis itu. HKMS gitu ya. Nanti Anda download, Anda install, nggak akan susah installnya juga. Setelah Anda download, Anda install ini HKMS. Di akhir kuliah kita akan belajar menganalisis debit banjir rencana menggunakan metode HKMS, di mana ini sudah berbasis spasial, ya, tidak manual. Ini juga delineasi batas das akan disampaikan di sini otomatis dari data DEM, parameter-parameter basinnya, parameter-parameter das, sub dasnya akan otomatis masuk ke HKMS ini. Kita akan belajar ini ya, lebih ada advance lagi. Oke, saya rasa hari ini sudah cukup ya. Kalau ada pertanyaan, silakan Anda sampaikan di WA group ya. Kemudian tugas tuh terakhir kapan sih? Hari ini ya? Hari ini jam 6. Jam 6 sore ya. Tolong jangan sampai ada yang beralasan terhadap sesuatu hal gagal dan sebagainya, karena ini waktunya kan udah 2 minggu ya. Saya tidak akan mentolerir keterlambatan kalau saat ini tugasnya, karena ini benar-benar sudah panjang sekali tugasnya. Saya ngasih tugas tidak dengan jangka waktu pendek. Anda harus mengumpulkan secepat itu, tidak ya. 2 minggu lebih loh ini ya. Dan itu juga dikerjakan sehari, di setengah hari mungkin, atau berapa jam juga selesai gitu ya. Oke, untuk hari ini saya rasa kuliah hidrologi ya untuk kelas C saya rasa sudah cukup ya.
Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Tetap semangat dan sehat selalu. Saya ucapkan terima kasih ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Sudah selesai. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Sami-sami.